Shalom sahabat LTVC. Menjadi pemimpin adalah harapan setiap orang. Tuhan memberikan janji untuk mengangkat orang percaya menjadi kepala. Sungguh menarik, bukan? Mari sahabat LTVC menyediakan pulpen dan kertas untuk mencatat poin-poin renungan hari ini, serta menyediakan roti dan anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini bersama-sama. Bagi sahabat yang mengikuti ibadah online kami dan belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami lewat nomor WhatsApp atau email yang tertera di layar. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Puji Tuhan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, mari kita bergembira bersukacita bersama-sama. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, amin. Bernyanyilah, Haleluya. bersuka di hadapannya. Serukanlah Serukanlah nama Tuhan, nama Tuhan, amin, yang memberi kemenangan. Haleluya. Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi katakan, dengan gambus, dengan gambus, shalalalala, dan kecapi. shalalalala. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, Bersoraklah, bernyanyilah, bernyanyilah. bersuka di hadapannya. Serukanlah, amin, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat. Amin. Yang telah dimenangkan. Haleluya, terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan dari umat. Haleluya. Yang telah Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan gambus dan kecapi kami menyilangkan hatimu. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, haleluya, bernyanyilah. amin. Bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan dari umat. Haleluya. Dimenang dari umat, dari umat yang telah, sekali lagi katakan, dari umat Tuhan, dari umat yang telah dimenangkan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru tiap hari dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami percaya Tuhan,
bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Kau senantiasa melawat dan menjamah kami anak-anak, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah setiap musim berganti Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah habis Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Yes Lord. Kasih Tuhan tetap abadi. Thank you Jesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara. Yes, Lord. Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu Menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat pujian ini dari awal saudara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah Tak akan berubah sampai sampai selamanya. selamanya. Yes Lord. Ku tetap percaya. Ku yakin Engkau memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Engkau melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara. Amin Tuhan. Tuhan Thank you, pelihara. Lord. Terima kasih atas penyertaan. Karena kasih-Nya. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Amin. menolongku. Oh, oh, oh. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Amin. menolongku. Terima kasih Bapa. Selalu menjagaku. Oh, Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu, Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau pelihara kami, Engkau menjaga kami, Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Bapa. Kami oh ya, Engkau baik. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory Jesus. Mari kita sama-sama saudara persiapkan hatimu untuk lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Lembutkan setiap hati-hati umat-umat-Mu Bapa. Lembutkan kami semua Tuhan. Pada saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami dilawat, kami dijamah. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan penolong. Penolong yang selalu setia. Thank you, Jesus. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin, Pak. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Yes, Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong kami yang setia. Biar pujian ini menjadi doa bagi Engkau. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluan. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Yes, thank you Lord. Yesusku tak pernah Sekali lagi katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Haleluya Jesus Lord. Memenuhi keperluanku. Yang pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus
Haleluya. yang memberikan Haleluya. kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan, setia. segala perkara. Dapat ku tangguh Di dalam Dia Yesus. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya karena Tuhan Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh Di dalam di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, dan sahabat. haleluya. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Oh, ku tetap percaya Tuhan setia. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Karena itulah Engkau yang kami sembah Tuhan dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat LTVC, dimanapun Anda berada, senang kembali bisa melayani sahabat LTVC. Tentunya kami berdoa dan harapan kami sahabat LTVC berada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya juga sahabat LTVC diberi kekuatan oleh Tuhan di masa-masa yang sulit saat ini, terutama di masa pandemi. Dan tentunya tema pada hari ini adalah menjadi pemimpin bagi Tuhan. Di Alkitab mencatat di 1 Samuel 16 ayat 1 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Sahabat LTVC, ayat ini jelas memberikan satu penjelasan kepada kita bahwasanya memang pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Kita tahu saat ini tentunya pemimpin itu mulai dari keluarga, di pekerjaan, di karir, di pemerintahan. Dan Alkitab mengatakan pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Dan ayat tadi jelas memperlihatkan kepada kita Nabi Samuel yang sangat cinta kepada bangsanya itu berduka karena pemimpin yang dipilih Tuhan tidak melaksanakan firman Tuhan. Pemimpin yang dipilih oleh Tuhan tersebut bertindak sesuka hati dengan melanggar firman dan perintah Tuhan. Kita bisa melihat Saul dapat masih memimpin, tetapi sudah kehilangan roh kepemimpinan dari Tuhan. Pada saat Nabi Samuel itu diperintahkan untuk mengurapi anaknya Isai. Dan tentunya kita tahu yang dipilih adalah Daud yang dipanggil dari padang gembala. Dan merupakan sebenarnya anak yang tidak diperhitungkan secara manusia. Tapi Tuhan melihat hati Daud, memperhitungkan Daud dan memilih Daud menjadi pemimpin yang akan menggantikan Raja Saul.
Tuhan menolak pemimpin yang tidak mengerti rencana Tuhan bagi suatu bangsa yang besar. Demikianlah Saul adalah seorang pemimpin yang sudah tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Tentunya kita tahu seorang pemimpin adalah seorang yang harusnya memiliki inspirasi dan mampu menjadi akselerator ataupun memberikan inspirasi bagi yang lain. Agar apa? Agar semua bisa berjalan dengan baik. Pemimpin orang yang memiliki inspirasi, bukan orang yang memanipulasi. Pemimpin sejati selalu memiliki hasrat yang kuat untuk mencapai tujuan, bukan mencari kekuasaan. Nah, tujuan tersebut adalah tentunya tujuan yang mulia juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan inspiratif. Bagaimana kita tahu? Kita bisa melihat dan membaca di Ibrani 11 ayat 3. Sahabat LTVC bisa nanti membacanya di rumah. Dikatakan di sana, dengan iman kita bisa mengerti bahwasanya seluruh dunia ini, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Betapa Tuhan kita itu penuh dengan inspirasi, menciptakan dunia ini dengan bermacam-macam tumbuhan, bermacam-macam ikan-ikan, bermacam-macam ternak, bermacam-macam hewan yang liar, bermacam-macam hewan yang jinak. Wow, penuh inspiratif. Dan paling akhir kita tahu Tuhan kita menciptakan manusia dengan apa? Dengan mengkopi dirinya sendiri. Kita tahu tentunya Tuhan yang memiliki roh memimpin itu menciptakan manusia dengan mengkopi dirinya. Bahkan Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia. Oleh sebab itu, manusia memiliki sifat dari Tuhan, yaitu apa? Kepemimpinan. Sahabat LTVC, tadi di awal kita sudah katakan Tuhan yang memilih pemimpin. Tentunya setiap dari kita itu senang kalau dijadikan pemimpin. Ayat di Ulangan 28:13 berkata begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ternyata ayat ini berbicara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Tuhan yang pilih. Tapi zaman saat ini ada yang mengatakan pemimpin itu bisa dari belajar, kemudian bisa dibentuk, dan ada juga yang mengatakan pemimpin itu bisa dari lahir sudah dia memang ditetapkan jadi pemimpin. Tapi ayat tadi yang kita baca itu jelas. Mendengarkan dan melakukan firman bisa menjadi pemimpin karena Tuhan yang memilih. Kita bisa melihat di dalam Alkitab ada pemimpin yang berhasil di keluarga, ada pemimpin yang berhasil di bisnis. Nuh merupakan sosok yang berhasil di keluarga, dan Nuh juga adalah pengusaha anggur pertama di muka bumi ini. Dia seorang yang memiliki naruli bisnis yang berhasil. Dan juga ada yang bisa memimpin keluarga, memimpin bisnis, dan memimpin bangsa. Tentunya namanya adalah Yusuf. Dia bisa menyelamatkan keluarganya dan mereka tinggal di Mesir. Kemudian dia berhasil di dalam bisnis mengelola kekayaan yang ada di Mesir. Dan dia bisa memberikan implikasi dan memberikan dampak bagi bangsa-bangsa, di mana hasil panennya itu bisa dipakai pada masa kekeringan. Sahabat LTVC, menjadi pemimpin bagi Tuhan, yang penting adalah mengerti mengapa Tuhan melakukan. Mazmur 103 ayat 7 berkata begini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Mesir. Musa mengerti mengapa 40 tahun itu berputar-putar di padang gurun. Tetapi
orang Israel yang berputar-putar itu hanya berkata bahwa mereka itu dibawa keluar dari Mesir hanya untuk mendapat kesulitan. Tetapi Musa sangat mengerti mengapa mereka berputar. Oleh sebab itu seorang pemimpin itu harus mengaktifkan roh memimpin, karena kita adalah kopi dari Tuhan yang menjadi pemilik roh memimpin itu. Agar roh kepemimpinan hidup harus ada hasrat dan keberanian. Tadi kita sudah membaca Saul diturunkan oleh Tuhan, tidak bisa menjadi raja. Karena apa? Saul tidak ada lagi hasrat dan keberanian pada saat itu. Dan pada saat dipilih pun Saul hasrat dan keberaniannya itu tidak nyata. Kita bisa membaca Alkitab, dia bersembunyi di antara tumpukan barang pada saat pemilihan raja. Dan apa sih hasrat itu? Kita tahu hasrat itu adalah sebuah keinginan yang dalam untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai keinginan tersebut kita tahu ada kewajiban, ada tanggung jawab. Itu tidak bisa dihindarkan. Kita menjadi seorang pemimpin tentu ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada komitmen, ada resolusi, dan juga ada motivasi yang harus dijalankan. Kita bisa melihat beda Saul dan Musa. Saul tidak tahu mengapa Tuhan membenci orang Amalek, sehingga dia tidak menghabisi Raja Amalek saat itu, maupun harta bendanya, ternak peliharanya tidak dihabisin. Musa tahu mengapa 40 tahun di padang gurun, tetapi bangsa yang dipimpin tidak tahu. Mengerti akan Tuhan ini sangat penting. Mungkin sahabat LTVC bertanya, adakah contoh-contoh ataupun kesaksian di zaman saat ini? Saya hanya menarik atau mengambil kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama John Gillett. Dia lahir di 1870 dan meninggal di tahun 1935. Merupakan salah seorang pemimpin apostolik yang kuat dipakai Tuhan di bidang kuasa kegelapan dan mujizat kesembuhan. John Gillett adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi pada awalnya dia sering menghindar ataupun menolak, sehingga dia menjadi seorang karyawan pada mulanya, dan pada saat titik tertentu Tuhan memanggil dia untuk melayani di Afrika Selatan, dan dia memenuhi panggilan tersebut dengan membawa istri dan 7 orang anak berangkat ke Afrika Selatan. Bayangkan di zaman tahun 19 sekian, 07 atau 08, 1910, saat itu infrastruktur dan prasarana di Afrika Selatan itu masih sangat minim. Terutama kita tahu masyarakat di sana masih tradisional sekali, yang suka masih menyembah berhala dan suka hal-hal yang gaib. John Gillett berangkat dengan kapal ke Afrika Selatan hanya dengan uang $1 dan 50 sen pada saat kapal itu merapat di Afrika Selatan. Dan saat mereka turun, dia tidak tahu harus membayar biaya-biaya sebanyak $125 untuk 8 orang. Dan dia tidak punya uang. Dan apa yang terjadi? Karena dia tahu, mengerti mengapa Tuhan melakukan. Dan tiba-tiba ada satu orang menepuk pundaknya dan yang dia tidak kenal sama sekali. Memberikan uang sebanyak berapa? $200. Begitu dia bayar semua, lolos keluar dari pelabuhan, dia harus naik mobil ke kota dan dia masih punya sisa uang untuk pakai untuk naik mobil angkutan ke kota. Sampai di kota dia tidak tahu mau tinggal di mana, tetapi karena ini dari Tuhan, dia mengerti sekali dari Tuhan, ada saja dia ketemu orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya. Dan dia mengerti ada satu kehendak Tuhan buat dia. 5 tahun dia harus bekerja keras di Afrika Selatan. Dan dia taat, dia sungguh-sungguh, dia menyelamatkan jutaan orang di Afrika Selatan. Melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit, karena pada saat itu ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Dan pada tahun 1910 ada wabah yang sangat besar
itu melanda Afrika Selatan. John terus melayani dengan kuasa Tuhan. Dan dia dilindungi oleh Tuhan. Dan suatu hari ada dokter bertanya, John, kenapa sih kamu nggak sakit-sakit? Ini ada wabah. Dia bilang, saya mengerti kenapa Tuhan menyuruh saya ke sini, sehingga saya sangat dilindungi oleh Tuhan. Dan dia membuat satu eksperimen yang sangat ekstrim sekali. Dia bilang, dokter, virusnya ataupun kumannya itu taruh di tangan saya, lihat di mikroskop. Dan dokter, pasti virus itu mati, tidak tahan di hadapan saya, karena saya memiliki hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan itu benar-benar dilakukan di hadapan seorang dokter, dan benar kuman itu mati. Wabah itu tidak bisa menyentuh John. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang mengerti mengapa Tuhan melakukan. Dan menjadi pemimpin daripada Tuhan tentunya tidak bebas dari kesalahan. Banyak pemimpin yang ditulis di Alkitab melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pemimpin itu tidak lepas dari beban berat. Harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit, menghadapi serangan dari internal maupun eksternal. Kita bisa melihat Alkitab mencatat, Musa sendiri kehilangan kesabarannya. Sahabat LTVC bisa baca di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Akibat kesalahan tersebut Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, hanya bisa melihat dari atas gunung Nebo. Penggantinya Joshua juga melakukan kesalahan. Dia tertipu dengan orang Gibeon dan melakukan satu perjanjian kerjasama, saling melindungi. Padahal Joshua harusnya sebelum melakukan kerjasama perjanjian tersebut harus bertanya kepada Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Joshua. Gideon yang dipanggil Tuhan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Dengan orang yang sedikit mengalahkan orang yang banyak. Pada akhirnya dia membuat jerat sendiri dan keluarganya. Sahabat LTVC bisa baca di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 9. Berarti ada limitasi manusia sebenarnya. Bahkan di perjanjian baru murid-murid Yesus juga tidak bebas dari kesalahan. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah menjadi pemimpin bagi Tuhan walaupun tidak bebas dari kesalahan, artinya bisa membuat kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah mengaku kesalahan tersebut di hadapan Tuhan dan sesama, dan terus berkarya. Karena kita adalah bejana dari Tuhan. Bejana yang Tuhan atur sedemikian rupa, bejana yang Tuhan buat mau kecil, besar, sedang, itu tergantung kepada Tuhan. Sahabat LTVC menjadi pemimpin bagi Tuhan, tentunya memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu pemimpin tidaklah reaktif terhadap masalah. Tetapi apa? Pemimpin itu mampu memberikan respon yang benar terhadap masalah. Apakah aku melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin pertanyaan ini yang harus terus-menerus ada di dalam hati daripada seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Kita bisa lihat Nuh. Dia harus membangun bahtera itu 100 tahun. Tapi dia memiliki respon yang benar. Menunggu 100 tahun bukan gampang. Yusuf melihat mimpi yang indah, tapi faktanya harus dijual. Faktanya harus jadi pembantu di Mesir dan dijebloskan ke penjara. Tapi tokoh-tokoh Alkitab ini memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan. Mereka tidak reaktif terhadap masalah, tapi selalu memberikan respon yang benar terhadap masalah. Karena mengapa? Tuhan tidak selalu mau merubah keadaan untuk menyenangkan hati pemimpin. Justru keadaanlah yang merubah hati pemimpin. Hati Nuh diubah selama 100 tahun tetap memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan mau pemimpin itu bisa menembus keadaan bersama dengan Tuhan, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tentu pemimpin yang bahagia adalah pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan.
Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin bagi Tuhan harus mengerti mengapa Tuhan melakukan, dan pemimpin itu tidak bebas dari kesalahan. Pemimpin memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan. Tentunya pola ini dapat diaplikasikan di keluarga, di bisnis, di karir, serta di dalam pelayanan. Sahabat LTVC, doa saya adalah agar sharing hari ini bisa termeterai di hati dan akan muncul banyak pemimpin-pemimpin yang baru, anak-anak Tuhan yang berhasil dengan memakai pola ini, mengerti mengapa Tuhan melakukan, dan jangan kecil hati pada saat melakukan kesalahan. Akui, jalan terus bersama Tuhan, miliki iman yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di waktu yang lain. Terima kasih. Sahabat LTVC, kita baru saja mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pemimpin bagi Tuhan. Tentunya saat ini kita akan bersama-sama untuk mengadakan perjamuan kudus, dan sahabat LTVC di rumah masing-masing telah menyiapkan roti dan anggur agar kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Ada baiknya kita hening sejenak untuk bisa berdoa kepada Tuhan untuk mohon pengampunan apabila ada hal-hal yang kita buat tidak berkenan kepada Tuhan, ataupun kita masih memiliki rasa benci, iri kepada siapapun. Ada baiknya kita hening sejenak. Mari kita sama-sama hening sejenak. Sahabat LTVC, marilah kita mengambil roti, kita mengangkat di atas kepala. Kita lakukan perjamuan kudus secara bersama-sama. Di 1 Korintus 11 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Sahabat LTVC, kita telah mengadakan perjamuan kudus. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu dan kami telah mengadakan perjamuan kudus. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada. Tuhan, Kau memberkati karirnya, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati bisnisnya, Kau memberkati keluarga, istri, anak-anak, suami, agar keluarga-keluarga yang menyaksikan program kami, Tuhan Kau pakai nantinya di dalam kerajaan Allah untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Kau berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat di dunia Tuhan, dan diperhitungkan di dunia sebagai negara yang memberikan kontribusi untuk kemajuan daripada dunia. Biarlah bangsa Indonesia bisa maju dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan sumber daya manusianya
memiliki sumber daya manusia yang handal dan kuat dan bersaing dengan negara-negara yang maju di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati pemerintahan Indonesia, juga Engkau memberkati mulai dari presiden sampai jajaran di paling bawah di tingkat-tingkat kelurahan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat kepada semua pejabat untuk memimpin negara ini. Engkau berkati angkatan, TNI, Engkau berkati kepolisian, Engkau berkati semua perangkat-perangkat pemerintahan, juga anggota-anggota DPR, Engkau berkati Tuhan DPRD, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Tidak lupa kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di LTVC. Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau lindungi keluarga semua pelayan-pelayan yang ada di LTVC. Terima kasih Tuhan. Sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.